Dalam Islam, mendatangi dukun atau paranormal untuk meminta bantuan, seperti ramalan atau penyembuhan melalui cara-cara yang tidak syar'i, dianggap haram. Hal ini karena dukun seringkali menggunakan jin atau kekuatan gaib yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saul Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk kesembuhan dan rezeki, harus dimohonkan kepada Allah melalui doa dan usaha yang halal, bukan melalui praktik yang melibatkan hal-hal gaib yang dilarang. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberikan panduan mengenai gangguan jin, termasuk yang menyerang anak-anak. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi anak-anak dari gangguan jin dan makhluk halus adalah dengan membaca, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan." HR Muslim. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar setiap orang tua selalu menjaga anak-anaknya, terutama pada waktu maghrib. Pada waktu itu, jin dan setan lebih aktif keluar. Diriwayatkan dalam hadits, beliau bersabda, "Jika malam datang, tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya setan-setan berkeliaran pada saat itu. Jika malam telah berlalu satu saat, lepaskanlah mereka." Dengan melindungi anak-anak melalui doa dan mengamalkan ajaran ini, insya Allah mereka akan terjaga dari gangguan jin. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah makhluk gaib yang hidup di dunia ini bersama manusia, tapi pada dimensi yang berbeda. Meskipun sebagian jin ada yang taat kepada Allah, ada juga yang sesat dan menyesatkan manusia. Jin yang dikenal sebagai jin dasim, jin perusak rumah tangga, sering dikaitkan dengan godaan atau bisikan yang mengarah pada konflik antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, jin ini memanfaatkan kelemahan iman dan emosi manusia untuk memicu perselisihan, kecurigaan, bahkan perceraian. Untuk melindungi diri dari gangguan jin, Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran seperti surat Al-Baqarah, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Dalam Islam, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa binatang dapat mendengar siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Aisyah, yang mengatakan bahwa jika bukan karena takut manusia tidak akan tahan mendengarnya, Nabi Muhammad SAW akan berdoa agar manusia juga bisa mendengar siksa kubur seperti binatang. Binatang yang dimaksud sering diidentifikasi sebagai hewan ternak, seperti keledai atau anjing, yang bisa mendengar suara dari alam gaib. Konsep ini mengingatkan kita tentang pentingnya mempersiapkan amal baik di dunia sebagai bekal di akhirat, karena alam kubur adalah tahap awal dari perjalanan menuju kehidupan setelah kematian. Pemahaman ini mengandung pesan mendalam tentang kehidupan setelah mati, di mana siksaan atau kenikmatan di alam kubur merupakan salah satu tanda keadilan Allah SWT terhadap perbuatan hamba-hambanya selama di dunia. Dalam Islam, berikut adalah 5 kriteria mati syahid menurut Nabi Muhammad SAW. 1. Mati karena wabah. Seseorang yang meninggal akibat penyakit menular, seperti wabah taun, dikategorikan sebagai syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mati karena wabah, maka dia syahid." HR Al-Bukhari dan Muslim. 2. Mati karena tenggelam. Orang yang meninggal akibat tenggelam juga dianggap syahid. Nabi SAW bersabda, "Orang yang mati karena tenggelam termasuk syahid." HR Muslim. 3. Mati karena penyakit dalam perut. Nabi SAW bersabda, "Orang yang mati karena sakit perut termasuk syahid." 4. Mati tertimpa reruntuhan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan termasuk syahid. 5. Mati dalam membela agama, harta, atau keluarga. Dalam Islam, kematian seorang bayi atau anak kecil dipandang dengan penuh belas kasih dan pengertian. Berikut adalah beberapa poin penting terkait status bayi yang meninggal dan dampaknya terhadap orang tua dalam perspektif Islam. 1. Status bayi yang meninggal masuk surga. Menurut banyak ulama, bayi yang meninggal sebelum mencapai usia balika secara otomatis akan masuk surga. Rahmat Allah, kematian bayi dilihat
Sebagai ujian dan rahmat dari Allah, orang tua diberikan kesabaran dan keimanan dalam menghadapi kehilangan ini. 2. Dampak terhadap orang tua, pahala dan doa. Orang tua yang kehilangan anaknya akan mendapatkan pahala dari doa dan perbuatan baik yang mereka lakukan untuk anak tersebut, menjaga ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk anak yang telah meninggal, dapat menjadi sumber pahala yang terus mengalir. Dalam Islam, setan memang diyakini sebagai makhluk yang selalu berusaha mengganggu dan menggoda manusia agar lalai dari ibadahnya, termasuk saat sholat. Salah satu bentuk gangguan setan saat sholat adalah dengan mencoba membuat pikiran seseorang teralihkan. Misalnya, melalui was-was atau gangguan konsentrasi. Setan bisa menggoda seseorang dengan membisikkan hal-hal duniawi, membuat ragu dalam bacaan, atau menciptakan keraguan tentang jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. Dalam hadis, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan sebelum sholat dengan membaca ta'awudz. Selain itu, menjaga konsentrasi dalam sholat dan memahami bacaan juga membantu meminimalkan gangguan setan. Gangguan seperti ini adalah ujian bagi seorang muslim, bagian dari perjuangan untuk mencapai kehusukan dalam ibadah. Dalam Islam, Rasulullah SAW dijelaskan memiliki cara khusus untuk mengenali umatnya pada hari kiamat. Salah satu cara yang disebutkan dalam hadis adalah melalui tanda khusus yang dikenal sebagai cahaya wudhu. Umat Rasulullah SAW akan dikenali dari bekas wudhu yang mereka lakukan semasa hidup. Bagian tubuh mereka yang terkena wudhu akan bersinar terang pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan, dan kaki mereka karena bekas dari wudhu." HR, Bukhari dan Muslim. Selain itu, umat yang setia mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan yang senantiasa bersyalawat kepadanya juga akan dikenali dan didoakan syafaat oleh beliau di hari kiamat. Dalam Islam, berikut adalah beberapa poin utama mengenai neraka sebagaimana digambarkan dalam sumber-sumber Islam. 1. Ukuran dan kedalaman neraka. Al-Quran menyebutkan bahwa neraka sangat besar dan luas, mampu menampung seluruh makhluk yang masuk ke dalamnya. Misalnya, Surah Al-Mulk 67:6-7. Dan bagi orang-orang kafir, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bila mereka masuk ke dalamnya, mereka mendengar suara siksaan yang keras dan bergema. 2. Tingkat-tingkat neraka. Neraka memiliki beberapa tingkat atau derajat yang masing-masing lebih berat dari yang sebelumnya. Tingkat tertinggi biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang paling berdosa. Hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa neraka memiliki 7 pintu, masing-masing diperuntukkan bagi kelompok dosa tertentu. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang tidak berasap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr 27. Mereka, seperti manusia, memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan kebaikan atau keburukan, bisa beriman atau tidak, dan memiliki perasaan seperti manusia, termasuk perasaan cinta. Terkait jin yang jatuh cinta pada manusia, memang ada beberapa riwayat dan cerita dari ulama yang menyebutkan kemungkinan tersebut. Beberapa pandangan menyatakan bahwa jin, seperti manusia, bisa tertarik atau jatuh cinta pada manusia karena mereka juga memiliki nafsu dan perasaan. Meskipun begitu, Islam memperingatkan agar manusia berhati-hati dalam menghadapi perkara yang melibatkan jin, karena jin bisa membahayakan manusia jika tidak ditangani dengan benar. Dalam Islam, terdapat permintaan penghuni neraka yang tidak akan dikabulkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Permintaan-permintaan ini adalah bentuk penyesalan mereka setelah menerima hukuman di akhirat. Berikut adalah permintaan tersebut. 1. Meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Penghuni neraka akan memohon untuk dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia agar mereka dapat beramal saleh. Namun, permintaan ini tidak akan dikabulkan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Sajdah 32:12-13, bahwa kesempatan untuk bertaubat telah habis setelah kematian. 2. Meminta keringanan dari azab.
Mereka juga akan meminta agar azab yang mereka terima diringankan, walaupun hanya sehari. Namun, permintaan ini juga tidak akan dikabulkan. Sebagaimana dalam surat Ghafir 40-49-50. Dalam Islam, jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang harus dilalui oleh setiap manusia di hari kiamat menuju surga atau neraka. Golongan orang yang melewati jembatan ini terbagi berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. 1. Golongan yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dan menjalankan amal perbuatan baik di dunia akan melewati jembatan ini dengan cepat, bahkan ada yang secepat kilat. 2. Golongan orang yang berdosa ringan. Orang-orang yang memiliki dosa ringan, tetapi masih memiliki iman, akan melewati jembatan ini dengan lebih lambat. Sebagian dari mereka akan terjatuh ke neraka sementara, tetapi akhirnya akan diselamatkan dan dimasukkan ke surga. 3. Golongan orang yang berdosa besar dan kafir. Orang-orang yang penuh dengan dosa besar atau tidak beriman, kafir akan terjatuh dari jembatan ini dan masuk ke dalam neraka secara permanen. Dalam Islam, neraka dikenal dengan berbagai nama yang menggambarkan sifat-sifatnya yang menyiksa dan pedih bagi para penghuni yang kafir dan berdosa. Salah satu nama tersebut adalah Jamharir. Berikut adalah penjelasan mengenai neraka Jamharir. Jamharir berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti tempat yang berkerikil-kerikil atau tempat yang penuh dengan batu-batu besar. Nama ini digunakan untuk menggambarkan salah satu aspek atau bagian dari neraka yang memiliki ciri khas tertentu sesuai dengan deskripsi dalam Al-Quran dan hadis. Siksaan di neraka Jamharir. Penggambaran neraka dalam Islam meliputi berbagai bentuk siksaan yang dirancang untuk menghukum dosa-dosa besar, seperti api yang membakar. Penghuni neraka akan mengalami rasa sakit akibat terbakar oleh api yang sangat panas. Air yang mendidih, minuman seperti air mendidih atau air racun diberikan kepada penghuni neraka. Dalam Islam, beberapa ulama dan ahli kesehatan Islam mengingatkan bahwa tidur setelah makan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti perut kembung atau masalah lain yang terkait dengan pencernaan. Salah satu hikmah yang sering disebutkan adalah pentingnya memberi waktu tubuh untuk mencerna makanan sebelum berbaring atau tidur. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, perut adalah rumah penyakit dan pencegahan adalah obat yang paling utama. Selain itu, ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak bergerak atau setidaknya duduk tegak setelah makan agar makanan lebih mudah dicerna. Tidur segera setelah makan dapat mengganggu proses pencernaan dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dari sudut pandang medis, tidur setelah makan juga bisa memicu naiknya asam lambung.